Baiklah, perkenalkan nama saya Nurlaila Pungkasari dari kelas Manajemen Keuangan A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai inventory ataupun persediaan. Jadi inventory ataupun persediaan itu merepresentasikan barang mentah, barang dalam proses, dan juga barang jadi yang ada di dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk proses produksi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen atau memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, inventory itu sendiri penting bagi suatu perusahaan. Mengapa? Karena inventory itu menjaga agar proses produksi di dalam suatu perusahaan itu terus berjalan dan terus berlangsung tanpa terpotong akibat adanya kekurangan dari persediaan. Nah, persediaan yang harus kita sediakan di dalam perusahaan itu tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Jika terlalu banyak, itu akan mengakibatkan modal itu akan stagnan ataupun macet. Sedangkan jika terlalu sedikit, itu akan mengakibatkan kita akan mengalami resiko kehilangan sales ataupun penjualan. Nah, maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya keseimbangan antara tingkat kepuasan konsumen dan juga biaya persediaan. Nah, dulu ketika kita ingin mengetahui berapa sisa dari persediaan yang ada di gudang, itu kita harus lihat secara manual. Kita lihat lagi catatan-catatan di kertas tentang persediaan di gudang kita. Namun sekarang setelah bertambahnya zaman beriringan dengan majunya teknologi dan sekarang sudah masuki era industri 4.0, di mana inventory itu tidak lagi dicatat satu persatu dan dimasukkan ke dalam kertas, tetapi sekarang barang persediaan keluar masuk dari gudang ataupun rak itu akan dicatat secara otomatis secara digital. Selanjutnya yaitu mengenai biaya yang berhubungan dengan persediaan. Nah, biaya yang berhubungan dengan persediaan ini ada 3. Yang pertama itu ada biaya penyimpanan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan ini bisa berupa biaya seperti biaya sewa gudang, kemudian ada biaya utilitas seperti listrik dan juga air, kemudian ada biaya untuk membayar karyawan yang bekerja mengurusi persediaan. Nah, yang kedua yaitu ada biaya penyediaan. Nah, biaya penyediaan ini termasuklah di situ ada biaya survei, kemudian ada biaya penentuan supplier, biaya pemesanan, dan juga biaya transportasi untuk mendatangkan barang dari supplier ke perusahaan kita ataupun dari perusahaan kita menuju distributor ataupun konsumen. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya akibat kekurangan persediaan ini terjadi akibat adanya stock out, di mana kita sebagai produsen itu tidak bisa memenuhi permintaan dari konsumen, sehingga potensial loss dari kekurangan tersebut harus kita hitung dan kita masukkan kita masukkan ke dalam biaya akibat kekurangan dari persediaan. Nah, untuk mengetahui yang namanya berapa barang yang kita pesan dan kapan barang tersebut kita pesan, itu terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan model economic order quantity. Yang kedua ada model production order quantity, dan yang ketiga itu ada quantity discount model. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari menjaga inventory. Jadi inventory itu harus dijaga juga, teman-teman. Nah, tujuannya yaitu yang pertama itu untuk menstabilkan produksi, yang kedua yaitu untuk mendapatkan keuntungan, yang ketiga yaitu untuk memenuhi permintaan selama masa perubahan, yang keempat yaitu untuk menghindarkan kehilangan permintaan, dan itu yang terakhir itu untuk menghindarkan seandainya terjadi kekurangan dari pemasok. Jadi kita sebagai produsen di sini harus terus melihat kondisi pasar
dimana ketika barang kita harganya itu turun atau rendah, kita lebih baik itu untuk stok terus barang di gudang di perusahaan kita. Nanti ketika harga tersebut sudah normal kembali atau lebih tinggi, itu baru kita jual, seperti itu. Selanjutnya masuk pada tujuan dalam pengawasan persediaan atau inventory. Jadi inventory itu juga harus diawasi. Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk memastikan kecukupan suplai produk. Yang kedua yaitu untuk mengefisienkan pembelian, kemudian persediaan dan juga konsumsi dari bahan baku. Dan yang ketiga yaitu untuk memastikan kegiatan penambahan persediaan secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu mengenai analisis nilai. Nah, analisis nilai di sini, analisis nilai ini difokuskan pada penambahan biaya akibat ketidakefisienan spesifikasi. Jadi nilai di sini diartikan itu bukan nilai yang melekat pada produk, namun hubungan antara apa yang diinginkan seseorang dengan berapa willingness to pay-nya atau WTP-nya. Jadi WTP ini diartikan sebagai kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk membayar sesuatu. Nah, setiap orang itu punya WTP yang berbeda-beda sesuai dengan pendapatan dan juga sesuai dengan representasi masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai just in time. Just in time. Jadi konsep just in time yaitu konsep di mana suatu konsep produksi bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi itu akan didatangkan dari supplier ataupun pemasok ketika bahan baku tersebut akan tepat pada saat bahan baku tersebut akan digunakan untuk proses produksi, sehingga itu akan meminimalkan ataupun meniadakan yang namanya biaya persediaan ataupun biaya penyimpanan persediaan. Jadi just in time ini juga punya beberapa nama lain, yang itu ada namanya stockless production, yang kemudian ada namanya juga zero inventory. Jadi dengan adanya implementasi dari yang namanya just in time ini, itu persediaan itu dapat kita optimalkan. Nah, selain itu proses produksi itu juga dapat lebih efisien dan juga lebih efektif, dan juga pemborosan dalam persediaan itu dapat kita tangani dengan adanya metode just in time ini. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf terdapat kekurangan.